Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan podcast Mama Debi, Media Edukasi dan Informasi Puskesmas Aji Barang Siji. Dan di episode yang kedua ini kita sudah berkolaborasi dengan petugas gizi dari Puskesmas Aji Barang Siji atau Puskesmas Aji Barang 1, yaitu Mbak Era Yunianingsih, Sarjana Terapan Gizi. Selamat pagi Mbak Era. Ya. Dan juga sudah kedatangan tamu, dua pasangan muda yang sedang menantikan kelahiran buah hatinya, Mas Sofandi dan juga Mbak Dian. Selamat pagi, sehat semuanya ya hari ini ya. Oke, nah di kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang stunting yang berdasarkan Riskesdas 2018 kemarin. Angkanya cukup tinggi ya, di atas 30%, yaitu kurang lebih 32% angka stunting anak-anak di Indonesia. Nah, Mbak Era yang pertama kali, gimana sih kondisi stunting di Banyumas, utamanya di wilayah puskesmas kita? Ya, jadi untuk tahun 2021 ya dok, stunting ini untuk Banyumas itu termasuk kabupaten yang gitu tinggi ya? Prevalensinya dan masuk sebagai 100 kabupaten kota terpilih di Indonesia menjadi lokus stunting. Adapun prevalensi di Kabupaten Banyumas untuk stunting sendiri di tahun 2021 itu 21,6%, itu menurut survei SSGI. Kemudian menurut hasil operasi timbangnya sendiri itu 14%. Nah, untuk kondisi di wilayah kerja kita, Puskesmas Aji Barang 1 dari 8 desa ya, itu prevalensinya 14,8%. Dari 1.321 anak di bawah 2 tahun, ada 195 anak yang mengalami resiko stunting. Itu masih di atas prevalensi Banyumas ya. Jadi walaupun iya, tipis betul. Ya sebenarnya ya, tapi tetap di atas. Oke, terus untuk deteksi dini stunting gimana sih Mbak Era caranya? Ya, jadi untuk mendeteksi dini anak itu stunting atau tidak, yang pertama kita menggunakan antropometri ya, atau pengukuran tinggi badan. Jadi kita lihat dulu tinggi badan anak itu kan ada indikatornya. Kalau misalnya usia misalnya 2 tahun, tinggi anak tidak sesuai, itu sudah resiko. Jadi menurut tinggi badan sesuai umurnya. Kemudian yang kedua, kita lihat juga stimulasi deteksi dini perkembangan anaknya. Apakah perkembangan anak di usia tersebut sudah sesuai dengan umurnya? Kalau ternyata dari tinggi badannya tidak sesuai dan perkembangannya juga tidak sesuai, itu sudah menjadi indikasi bahwa anak tersebut sudah beresiko stunting. Dampaknya apa Mbak? Dampak stuntingnya ya, itu bisa dampak jangka pendek panjang, iya, dan anak-anak yang panjang. Iya, untuk dampak pendeknya pasti kalau anak stunting kan kekurangan gizi kronis ya. Jadi dalam jangka waktu yang lama itu kekurangan gizinya, yang pasti bisa memicu resiko gizi kurang dan juga gizi buruk dan juga infeksi juga karena untuk jangka panjangnya itu bisa memicu penyakit degeneratif ya, bisa diabetes mellitus, kemudian jantung. Ya karena tadi kan pola makan yang tidak tepat, terus karena mungkin bisa pendek, terus obesitas nantinya bisa juga diabetes, kemudian hipertensi juga dan penyakit degeneratif yang lain. Jadi sebenarnya panjang ya dampaknya. Jadi untuk mencegahnya gimana nih Mbak biar anak-anak kita nggak stunting nih? Cara mencegah ya supaya anak tidak stunting itu sebenarnya bisa kita lakukan dengan optimalisasi 1000 HPK atau mungkin sudah banyak yang tahu 1000 HPK itu 1000 hari pertama kehidupan yang dimulai dari masa hamil sampai 9 bulan ya, berarti berapa? 270 hari ya. Kemudian 730 harinya dari mulai anak lahir sampai anak usia 2 tahun. Itu harus optimal. Mulai dari menjaga kehamilannya, pemeriksaan yang rutin ke fasilitas kesehatan, kemudian setelah hamil melahirkan, nah itu kita memberikan pola asuh dan pola nutrisi yang tepat untuk anak, mulai dari ASI eksklusif, kemudian makanan pendamping ASI yang adekuat sampai anak usia 2 tahun itu harus optimal. Ya. Termasuk untuk diukur terus pertumbuhannya. Betul, harus datang ke posyandu itu penting ya sebenarnya ya untuk diukur tinggi badannya, berat badannya itu ya Mbak ya. Jadi jangka dampaknya panjang, jadi kita juga harus mempersiapkannya secara matang gitu ya. Saya ke pasangan nih yang lagi menanti buah hati. Hamil ke berapa nih Mbak Dian? Kedua ya. Nah, kalau dari Mbak Dian sendiri kan di hamilan ke berapa minggu Mbak ini Mbak?
3 minggu sudah beberapa kali tentunya ya ikut kelas ibu hamil gitu di desanya ada ya Mbak? Heeh. Dari informasi yang didapatkan dari petugas di kelas ibu hamil ataupun mungkin membaca di media-media, gimana sih Mbak cara menjaga kehamilan agar mempersiapkan anak-anak tuh nggak stunting nih? Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Oke gitu ya. Agak grogi ya Mbak Dianya, tapi nggak apa-apa. Mungkin baru pertama kali nih Mbak Dianya di podcast. Mungkin habis ini bakal lebih sering masuk ke podcast Mbak, jadi nggak grogi. Nah kalau Mas Sofandi sendiri gimana nih kan suami ya. Kadang-kadang kebanyakan orang mikirnya ah ya udah yang hamil kan istri, jadi biarin aja istrinya gitu. Padahal ada nggak sih Mas peran suami dalam menjaga anak-anak biar nggak stunting tuh? Untuk peran suami Pasti ada ya. peran suami itu lebih tinggi. Oh Kalau untuk harusnya ya. masa Bagus kehamilan banget yang ini. sekarang Apa sudah aja Mas? 45 minggu, peran suami itu lebih harus memperhatikan seorang istri. Mm-mm. Karena Oh sebentar gitu lagi ya, jadi sudah malah mulai harus lebih diperhatikan ya, sudah hampir waktunya gitu ya. Kembali lagi ke Mbak Era. Mbak Era, gimana nih cara pola asuh anak-anak yang sudah lahir dalam menjaga nutrisinya agar terhindar dari masa stunting? Berarti mulai dari anak lahir dulu Mm-mm. ya, Dok. Itu anjurannya sih sebaiknya full ASI eksklusif ya. Jadi selama 6 bulan anak diberikan ASI tanpa diberikan makanan minuman apapun. Nah, oleh karena itu peran suami sangat penting banget nih untuk mensupport supaya istrinya nanti bisa berhasil di ASI-nya. Ya, jadi jangan sampai membuat istri itu banyak pikiran, stres, mental health-nya terganggu karena itu sangat berpengaruh ke hormon pengeluaran ASI-nya. Itu yang pertama, 0 sampai 6 bulan dianjurkan ASI eksklusif. Kemudian nanti setelah 6 bulan pemberian makanan pendamping ASI dan itu harus seimbang karena selama ini masih banyak yang beranggapan pemberian MPASI itu mulai dari yang tunggal dulu, buah dulu. Iya, Nah, biasanya iya. gitu. Nah, untuk sekarang dianjurkan seimbang. Jadi sudah boleh anak diberikan makanan pendamping ASI sudah lengkap ya, gizi seimbang. Artinya sudah boleh karbohidrat, protein hewani, nabati, kemudian sayur, buah dan air mineral yang cukup. Langsung ya di hari Betul. ke-181 bisa langsung diberikan itu dengan diatur teksturnya mungkin Betul, ya. iya. Oke. Dan jangan lupa pemantauan tumbuh kembang secara rutin di posyandu supaya nanti kita bisa melihat, oh anak status gizinya normal. Karena kan setiap bulan ketika masih bayi kan pertumbuhannya lumayan banyak ya untuk pertambahan berat badannya kan lumayan banyak. Dan juga imunisasi mungkin ya Betul, Mbak ya. imunisasinya juga harus lengkap. Sebenarnya dengan datang ke posyandu aja tuh kita sudah kalaupun lupa ada yang ngingetin gitu ya, ada yang ngingetin ini waktunya imunisasi ini loh, ini waktunya pemberian vitamin ini. Jadi kalau memang takut salah atau miss, udah datang aja setiap bulan ke posyandu gitu ya. Terakhir nih teman-teman, saran dari Mbak Era selaku petugas gizi untuk anak-anak di wilayah Aji Barang 1 maupun teman-teman yang sedang melihat kita apa nih? Saran ya, mungkin dari mulai orang yang mau mempersiapkan kehamilan ya. Ya. Oh, dari calon pengantin dulu. Oke. Nah, ini untuk calon pengantin yang akan mempersiapkan pernikahannya supaya nanti bisa terhindar dari kejadian stunting, itu sudah mulai perlu diatur nih nutrisinya. Bukan hanya perempuan saja, tapi laki-laki juga Termasuk perlu mengatur laki-laki ya. nutrisinya supaya ketika pada saat sudah menjadi nanti pasangan suami istri itu tidak ada masalah kesehatan. Oke. Harapannya ketika istri sudah hamil itu juga tidak terjadi masalah kan, jadi tidak memicu resiko ya pada saat kehamilan. Artinya kehamilan lancar, bisa melahirkan anak yang sehat dan terhindar dari stunting. Oke, Gitu. terima kasih Mbak Era, Mas Sofandi, Mbak Dian untuk kehadirannya hari ini. Demikian teman-teman podcast Mama Debi edisi kedua. Nantikan edisi ketiga, jangan lupa like, komen,